Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Patut bahwa dengan syukuri Bapak Ibu, termasuk pertemuan kita di pagi hari ini dalam rangka thalabul ilmi, pados ilmu, ngais ilmu, kados rezeki niku angsal rezeki mboten kok jenengan teng griya film terus keceblokan duit. Begitu pula dengan ilmu itu prosesnya mboten kok jenengan teng griya mboten napa-napa terus langsung pintar. Dan yang lebih penting daripada kepintaran Bapak Ibu, kepandaian dalam hal thalabul ilmi adalah barokah dari majelis tersebut, majelis ilmu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh ngeten Bapak Ibu. Kun aliman. Niki perintah nomor setunggal niki. Untuk seluruh umat Nabi Bapak Ibu. Sinten mawon kiai kek napa jamaah, napa bupati, napa wali kota, napa gubernur, napa rakyat. Perintah Kanjeng Nabi nomor setunggal, kun aliman. Dadi wong alim. Jadilah orang berilmu, jadilah orang yang paham dalam agama. Ini perintah Kanjeng Nabi, kula panjenengan Bapak Ibu. Dadi wong alim. Terus wah lek dadi wong alim rada abot. Napa melih sinaune nembe-nembe mawon kek pun sepuh. Napa melih mungkin ngapunten Bapak Ibu, cara daya tangkap niku nggih pun kurang. Babakan sholat jamaah dia disanjangi ping 12 ora nyantol-nyantol. Kados napa niku muridipun Imam Syafi'i niku sampai 30 kali ora pinter-pinter, ora paham-paham. Lek dados tiyang alim wangel iki. Terus pripun lek boten saged dados tiyang alim? Enten solusi malih napa mboten? Ada yang kedua. Au muta'alliman. Lek dereng dados tiyang alim jenengan puruna sinau Bapak Ibu. Muta'allim, talib, orang yang mau mencari. Namanya muta'allim Bapak Ibu niku mboten naming mireng mawon mboten. Tapi mau untuk datang, jauh datang. Wonten bukune dibeto. Lek mboten wonten dicatat Bapak Ibu, muta'allim berproses menjadi seorang alim. Bapak Ibu dirahmati Allah, lek mboten saged dados muta'allim, jadi orang yang mau berproses. Terus mari ngoten Bapak Ibu, wah lek sing muta'allim iki aku ora pati iso. Wong kadang lek napa niku ngaos napa hawane rada adem sithik yo ngantuk. Lek ngantuk yo menang tileme daripada mireng kene. Terus pripun? Yang ketiga Bapak Ibu, masih ada lagi. Au muta'alliman, au mustami'an, atau lek mboten saged jadi mustami', pendengar saja. Jenengan dugi terus mari ngoten mireng nih. Oh, lek guyu ya melok guyu. Nggih. Lek napa niku keplok-keplok ya melok keplok-keplok. Mengke lek paham mantuk-mantuk. Lek ngantuk nggih napa niku sok-sok nggih film. Pun pokoknya ora jagongan dhewe. Lah ibu-ibu teng mriki napa jagongan piyambak?
Mboten nggih, mboten. Alhamdulillah. Nggih, jadi mustami cuma jadi pendengar saja. Cuma jadi pendengar saja. Nih daya tangkapnya nggih langkung angel wis pokoke dimireng nih. Tapi mau untuk mendengarkan Bapak Ibu. Lek mboten saged, masih ada yang keempat. Au muhibban. Kalau tidak, maka jadilah orang yang mencintai ilmu, mencintai alim ulama, mencintai orang-orang yang mau belajar, mencintai para talibul ilmi. Bapak Ibu, ini penting. Au muhibban. Jadi orang yang mau mencintai. Wah, aku lek ngaji rutin gak iso. Lek ngaji rutin aku gak iso. Wis ngrungokne tok ya. Lek ngrungokne tok ki jane yo iso, cuman rutin iki lho gak iso. Wong kadang kala ki yo lek dina minggu ki enek wae gitu kados napa niku sing disanjang nek kalih Pak Ramlan wau, wancine ora jagung yo jagung gitu. Wancine napa niku tandur ke tandur, wancine panen yo panen. Wis aku gak iso kalau gak iso lek rutin lu gak iso. Ngrungokne tok yo gak pati iso. Wis angel waktu iki repot iki. Bapak Ibu dirahmati Allah, setidaknya jadi yang kelima tadi, yang keempat tadi. Muhibban. Terus jadi Bapak Ibu nggih, lek mboten saged sing kelima napa wonten sing lek mboten saged sing kepapat napa wonten sing kelima? Mboten wonten, Pak. Cuman sampai 4 saja. Wala takun khamisan kata Nabi. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Orangnya cuek, Bapak Ibu. Yang nomor 5 itu cuek, Pak. Ngaji, alah. Ngaji gak ngaji, pengumuman enek napa mboten, alah orang gancen, Pak. Lek muhibban Bapak Ibu, niku tasih demen ningali tiyang ngaos ngoten niku. Monggo Pak sik sampun Bapak Ibu nggih. Masih mboten saged mampir. Nggih. Nanti ada yang ke-6, ke-7, ke-8 dan lain sebagainya hadirin. Itu orang-orang yang benci, memusuhi, kajian dibubarne, masjid dimbrokne, nomor Pak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jalan kebaikan lewat ilmu, Bapak Ibu, itu setidaknya ada 4 tadi. Maka kalau kita tidak bisa menjadi yang pertama, minimal jadi yang keempat, Pak. Kados kula panjenengan iki hadirin nggih. Cara napa niku pengen gadah kepenginan benjeng niku dados tanggine Nabi teng surga. Gadah ngoten Pak, kepenginan ngoten niku. Nggih Pak, urung ngoten Bapak Ibu. Jadi tangga Nabi surga bukan nggih? Terus modalin jenengan napa Pak? Modalin apa? Cinta. Ini modalin lek ketemu Nabi, bela Nabi 1400 tahun kepungkur Nabi pun sedo. Lek modalin niku napa niku? Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, Bapak Ibu, ya sok-sok iya, sok-sok orang. Katakanlah sholat ya Pak, ya, sholat, masalah sholat ya Bapak Ibu. Dawuh Nabi niku jelas, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Tapi dilihat dari sholat kita Pak, niku kita pun pinten persen Pak, persis sekali sholat Nabi. Persisnya itu ampun naming lek sujud kuwi pitu 7 tulang harus nempel, mboten naming niku. Ya dawane terutama Nabi nate sholat sing diwaos napa? Baqarah, Ali Imran kalih An-Nisa. Niku kan yakin, hakul yakin, mboten enten satu rakaat sing saged maos niku. Wonten Pak. Wong kula nggih mboten nate, Pak. Ibu nggih sallu kama ra'aitumuni sholli itu hanya sekedar pripun carane mawon. Lebih kalau kekhusyuannya dan lain sebagainya Bapak Ibu mboten saged. Terus napa? Bapak Ibu, nggih niku wae menapa niku nindakne napa sing dilampahi Nabi ada usaha. Terus mengais peninggalan Nabi ada. Bapak Ibu, kalau Nabi dihina kita ya siap membela, masih Nabi mboten wonten. Masih yang bela ini tuh bunga-bunga teng Facebook Bapak Ibu. Tapi ada upaya dan yang lebih penting Bapak Ibu dirahmatillah adalah mahabbah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui, Pak. Hadis riwayat Imam Bukhari, Bapak Ibu. Seorang Arab Badui datang hadirin. Niki orang Arab Badui, Pak.
Griyane mboten teng Mekah, griyane mboten teng Madinah. Griyane niku di tengah padang gurun pasir bersama dengan komunitasnya. Dia datang, ya Muhammad. Ini dari cara bicaranya tok Bapak Ibu niku gak duwe adab tenan. Nabi mboten dipanggil ya Rasulullah, dipanggil jangkar, Pak. Muhammad. Ada suatu kaum yang ada seseorang yang mencintai suatu kaum, walam yalhaq bihim, tapi gak tahu ketemu, jarang-jarang ketemu. Terus amalannya itu nggak setara, namanya orang cinta Pak gitu. Kan ya kudu enten upaya wong cinta niku pengorbanan. Gitu betul. Lha niki mboten ndak ketemu kuwi arang-arang nang boleh ngaji. Lek pas napa niku ketemu ora pas ngaji, pas becek malah. Terus cara ngamalan nggih jauh. Yang dimaksud orang ini Bapak Ibu, rajulun itu siapa? Dirinya sendiri, Pak. Ame tekok niku lho Pak, isin. Jadi maksudnya niku ya Rasulullah, kula niku pasti demen kalih jenengan. Demen kalih para sahabat. Cuman demen orang demen, Pak. Orang kalau demen Bapak Ibu itu kan yo seneng lek ketemu. Ngene mboten. Wong jauh aja ditelepon, Pak, video callan. Tapi kula lek cara ketemu kalih jenengan niku mboten saged bendinten. Mboten saged. Kudune iki kula nggih ikut majelis jenengan. Tapi yo gak iso, mboten saged kula wong mae rada adoh. Dik saya punya kerepotan ngurusi wedhus, ngurusi napa niku, ngurusi unta, ngurusi niki niku dan lain sebagainya. Mboten saged. Terus amalan niku kula kalian jenengan ditebih. Kalian para sahabat yo adoh. Kula sing penting salat 5 waktu, qobliyah ba'diyah. Alah, ora sempet qobliyah ba'diyah. 5 waktu iki iso awal waktu ngono wis alhamdulillah. Terus pripun? Maka Rasulullah beliau berikan jawaban, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Ini hadirin dirahmati Allah Bapak Ibu. Jadi empat perkara ini Pak, cara untuk masuk surga dengan lewat ilmu Bapak Ibu, 4 itu setidaknya kita harus jadi satu-satunya. Salah satunya. Syukur-syukur 4-4-nya dapat. Alim nggih jenengan angsal, jenengan yo paham tentang ilmu agama. Ra kena dididik Bapak Ibu. Tapi apakah harus jadi khotib? Mboten ndak harus. Orang alim itu kadang ada yang punya keberanian untuk menyampaikan, enten sing jireh. Khotib Kang, kowe wae. Jane iki ngaji iki wis pirang-pirang tahun. Dikon maju khotib iki gak wani. Wonten mriki? Wonten. Nggih. Lek guru ngami kok wani aku oleh guru ngami, lek kan kot baojo wis. Padahal nggih sing khotib nggih maos kan. Kari maca ngono jenenge. Tapi mboten wonten, nongole kok ora kon maca. Lah. Tambah kelabaan malahan. Jadi Bapak Ibu, yo alim paham kalau ditanyai rukun Islam berapa, rukun-rukunnya sholat apa, rukun-rukunnya zakat nopo, terus apa aja ketentuan ini paham. Tapi menyampaikan buatan wonten. Yo alim Bapak Ibu enten sing ngoten niku. Terus alim Pak, lek mboten Bapak Ibu mutalim, ada majelis ilmu jenengan datang Bapak Ibu ngaji. Bisa baca catatan. Mboten namung di majelis ilmu, Pak. Betul catatan niku nyatet niku Pak. Saiki kan wonten HP, Pak. Saiki wonten HP. Nek kula lek napa niku turunan ngoten Pak nggih. Lendetan. Napa kok turunan? Rebahan. Napa rebahan niku napa rebahan? Nggih. Nggih kliman lele-lele ngoten Pak nggih. Lele-lele ningali TikTok napa ningali lho kok delok TikTok barang ningali TikTok enten TikTok Pak. Ningali TikTok ngoten nggih. Enten ceramahe Ustadz sinten. Kok enek sing apik. Iya, buka catatan kula Pak. Ada aplikasi catatan tim mriki Pak. Kuwi kula catet Pak. Wah, piye yang disampaikan. Ilmu baru. Catat Bapak Ibu. Muta'alliman seperti itu Pak. Jadi muta'alliman itu Bapak Ibu sebagaimana Imam Al-Bukhari Pak. Imam Al-Bukhari itu pinter Bapak Ibu nggih. Bisa jadi Imam Bukhari niku Pak. Niku mboten kok ngandalne pinter tok Bapak Ibu. Mboten. Apa yang disampaikan Imam Bukhari? Saya pernah nggih, bukan hanya pernah, sering ketika saya safar Pak. Terus tertidur. Kalau terfikirkan tidur Bapak Ibu nggih, wasel tilem. Tilem niku kalian mikir-mikir napa?
Kalau terbesit satu pembahasan tentang ilmu agama, maka saya akan bangun dan saya akan perintahkan juru tulis saya untuk menulis. Jadi film Pak, nanti ditanya, Mas tulis, gitu. Jadi setiap waktunya itu Bapak Ibu, ya memang untuk mencari ilmu Pak. Apakah itu jenengan Bapak Ibu mungkin napa niku ningali HP buatan dangu. Misalkan panjenengan napa niku ting Saben, ting Tegalan, ting pundi. Bukan berarti kita tidak bisa mencari ilmu. Gini mboten. Karo pacul-pacul ngoten mirengne. Nggih. Ustadz Mujiman. Itu Pak. Kalih macul ngoten jenengan mirengne Ustadz Mujiman. Bapak Ibu nggih, mboten napa-napa. Ibu-ibu kalih goreng-goreng, kalih napa dimirenge mboten napa-napa. Enten napa? Mandek sik. Ketik. Nah, jadikan status. Ngoten Bapak Ibu. Oke. Ini hadirin yang dirahmati Allah, muta'alim itu seperti itu memang. Kalau mustami cuma mendengar saja semirang nih, mawon nggih. Putih-putih purun mirang nih, mau untuk ngaji dengar. Wis sekedar mendengar saja. Atau buatan Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi yang mencintai. Ampun cuek Pak. Allah ngaji gak ngaji us. Mboh. Anek pengajian kurang anu. Roh. Lah itu namanya cuek Pak. Dan cuek itu adalah tingkatan a'rada yang paling rendah. A'rada itu berpaling. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sapa-sapane sing berpaling dari mengingatku, maka aku akan berikan untuknya kehidupan yang sempit. A'rada berpaling itu Bapak Ibu tidak harus menentang. Berpaling itu dimulai dari cuek. Cuek Pak. Lah niku hadirin dirahmati Allah sudah masuk ke ranah a'rada. Nggih. Ya, maka sekali lagi kita perlu bersyukur Bapak Ibu dengan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jenengan nggih saged napa niku dugi, saged hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang lebih penting Bapak Ibu niku istiqomah. Tak sawang-sawang nih kok saya tambah kurang loh. saya tambah sudah. Ibu-ibu tambah kata apa? Tambah sudah Bu. Tambah kata. Oke. Bapak Ibu langkung penting niku memang istiqomah Pak. Beristiqomah Bapak Ibu dalam segala hal. Yang lebih penting mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah, jenengan saged tindak 2 bulan sekali, sebetulnya apa-apa, 3 bulan sekali, betul apa-apa. Aja kok setahun belum, mboten dugi sama sekali. Ampun, oke. Atau Bapak Ibu di amal-amal ibadah yang lain, Pak. Penting bagi kita untuk beristiqomah, karena itu yang Bapak Ibu dirahmati Allah yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi ditanyai, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu indallah. Amal apa yang paling disukai oleh Allah? Ayyamal adwamuha wa in qalla. Yang paling konsisten masih titik Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak begitu penting kula panjenengan iman di jam ini, di saat ini Pak. Tidak begitu penting kalau dibandingkan dengan keimanan yang harus kita pegang sebelum kematian. Pripun niku? Karena Nabi niku dawuh ngeten, innamal a'malu bil khawatim. Amalan niku hanya tergantung. Namanya hanya tergantung itu Bapak Ibu nggih, hanya tergantung. Lintune mboten papi penting Bapak Ibu. Hanya tergantung bil khawatim, dengan yang paling ujung yang jadi penutup Bapak Ibu. Terus untuk apa kita beramal sekarang ini? Untuk membiasakan Pak. Dan untuk mendapatkan rahmatnya Allah, supaya Allah berkenan untuk menurunkannya sebelum kita meninggal. Ini hadirin dirahmati Allah. Hari ini kita beriman Pak. Hari ini kita mau beramal soleh Bapak Ibu. Maka keimanan itu harus dijaga hadirin. Terus lek digas niku ra usah banter-banter sampai pedot. Lagi semangat ya Pak. Digas banter Bapak Ibu. Sholat Bapak Ibu lagi baru dapat hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man sholat duha sintai asyrata rakaah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, bunyalahu qasran fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya satu istana di surga. Rolas rakaat, Pak. Mau ngompong Bapak Ibu. Lagi dengar hadis wis bariki langsung sesuk lek bariki ben saged gini. Bariki duhur cekap iki. Sesuk langsung sholat duha 12 rakaat, Pak. 12 rakaat Bapak Ibu. Terus mari ngoten sudah, wah alhamdulillah aku wis duwe istana ning surga situ. Hari berikutnya, Pak, gak duha. Gak duha kan? Aku ini wis bangun istana di surga itu. Awakmu blas to durung duwe to. Aku wis duwe ning kono. Besoknya lagi wale-wale, Pak. Oh, gak salat duha kan? Alah. Wis 12 sih berarti ge 6 dino. Seminggu gak duha gak apa-apa. Lah itu Bapak Ibu, ampun digas terlalu banter terus mari ngoten menimbulkan napa niku? Nggih kok kewalean niku Bapak Ibu, waleh niku wis bosen. Salat malam, Pak, di mau ngompong-ngompongno Bapak Ibu. Ngompong-ngompongno, Ramadan ngompong-ngompongno. Semalam suntuk. Bar Ramadan belas gak salat malam Bapak Ibu. Witir 1 rakaat itu gak blas. Jadi ngoten niku hadirin, Ramadan gak sukses. Artinya gas-gasan ini terlalu banter Bapak Ibu. Tuh, jangan begitu. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Amr? Hei Abdullah, la takun misla fulanin. Ojo koyo si fulan kuwi. Wonten apa ya Rasulullah? Shalla lailatan wa taraka ba'dha. Satu malam dia sholat, besok lagi dia tidak sholat. Satu malam dia sholat, bilang rong dino ora sholat maneh. Bukan begitu, Pak. Jadi Bapak Ibu, iman penting, Pak, penting. Tapi menjaga keimanan itu sampai di akhir usia kita, Pak, itu jauh lebih penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita terakhir hadis pinten niki. Hah? 25. Sekarang 26. Sekarang 25. Hadis yang ke-25 halaman ke-70. Silakan dibuka, Pak. Halamannya pitung doso. Wah, buatan kroso ternyata 15 pertemuan nih. Masya Allah. Terus pengen 15, Pak. 15 pertemuan jenengan asal apa, Pak? Asal apa, Pak? Asal hikmahnya tok, dapat hikmahnya atau dapat tambahan ilmu, Pak? Dapat tambahan ilmu nggih. Nyatu lek mboten dicatet niku nggih mboten ketinggal, Pak. Jenengan nek sadeyane, Pak nggih. Kalau ngoten, Pak. Sadeyan wis pokoke dodolan. Dodolan apa? Teh. Wis pirang tahun? Setahun dodol teh awakmu itu apa? Ingat iku. Asal apa nggih? Padahal yo makan yo lewat dari makan yo dapat dari situ dan lain sebagainya. Kebutuhan kita tercukupi mang Bapak Ibu nggih. Nek mboten enten caretane niku yo mboten ketinggal. Itu apa nanti? Masyaallah. Nggih. Mboten apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Memang seperti itu Bapak Ibu nggih. Mboten namung 1 tahun 2 tahun, Pak nggih. Bahkan napa niku ngaos mungkin panjenengan juga merasa Bapak Ibu leh ngaji niki Mas Andri misalnya. Lo kenal Mas Andri niku pertama kali saya datang ke Galek Mas Andri. Di Tasik teng Musa mriku, Pak. Di Masjid Syekh Musa. Mesti Mas Andri itu temut ngaos. Niki lek kula ken napa niku mutolaah Mas Andri 5 tahun kepungkur sampean ngaji toko wae silahkan disebutkan. Ya bingung kan? Ya Sandri, padahal ini ngaji suwi jadi. Kita Mas Sandri, lek pas saya tidak hadir, wonten genten niku napa mboten?
Wonten nggih. Oleh waktu alhamdulillah. Jadi memang ngoten niku Pak nggih. Apalagi yo ibu nggih kita ini ngegase ora pati mboten pati banter Pak. Ngegase banter ya insyaallah rada ketinggal Ibu. Bon, jadi mari hadirin dirahmati Allah kita lihat lagi ya Ibu. Penting memang mutolaah niku penting Pak. Mutolaah itu artinya murojaah, mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari. Jadi sering kami sampaikan ini kan dapat 24 hadis. Niku jenengan napa niku wonten catetane, wonten artiane. Niku jenengan siap nih. Oh, wancine khutbah 1. Wancine khutbah 1. Wancine khutbah 1 wonten, Pak. Lek mboten asal jatuh khutbah pripun? Khutbah bojo. Nggih, Pak, khutbah bojo, khutbah anak 1 wonten Bapak Ibu. Nggih, baik kita lanjutkan. Hadis ke-25. Niki digas banter napa alon-alon ae? Hah? Pripun? Alon-alon nggih. Alon-alon. Nggih. Al-hadisul khamis wal 20. Ini artinya hadis 25. An Mu'adzin dari Mu'ad. Niki Mu'ad bin sinten? Jenengan ngertose wonten Mu'ad niku Mu'ad bin Jabal. Memang Jabal, Pak. Kalau napa niku Mu'ad berarti Mu'ad bin Jabal. Penyebutannya Mu'ad saja Mu'ad bin Jabal. Walaupun ada sahabat Mu'ad sing binnya itu boten Pak Jabal nggih wonten. Radhiyallahu anhu. Napa Pak artosipun radhiyallahu anhu? Oh. Gitu kan berketinggal Pak, jenengan pun ngertos. Riyen pas awal ngawas radhiyallahu napa? Enten sing saged jawab, enten sing boten saged jawab. Nggih. An Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih Pak, napa Pak sallallahu alaihi wasallam? Dah, masa mangga boten saged. Napa sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah memberi sholawat dan salam. Qala Allahu Ta'ala. Napa Ta'ala? Maha tinggi. Wajabat wajib. Mahabbati mendapatkan kecintaanku. Lil mutahabbina untuk orang yang saling mencintai. Saling mencintai. Jadi cinta bukan dari sebelah satu pihak saja, dua-duanya. Mboten namung suami mawon tapi nggih istri. Fiya karenaku. Wal mutajalisina dan orang yang saling duduk atau orang yang sering bermajlis lenggah-lenggah ngeten iki Pak, lenggah-lenggah ngeten iki. Fiya karenaku. Jenengan dugi mriki bukan karena no Pak. Sungkan, bukan karena napa niku kula dendeni oleh ra teko tak panai sitok-sitok. Mboten lagi. Bukan karena napa-napa tapi memang karena ingin menimba ilmu. Nggih, leres? Ibu-ibu, maka masuk ke sini. Wal mutabadzilina dan orang yang saling mengusahakan. Mengusahakan untuk membantu. Fiya karenaku. Wal mutazawirina dan orang yang saling berkunjung. Fiya karenaku. Rawahu Ahmadu diriwayatkan Imam Ahmad bisanadin sahihin dengan sanad sahih
wa Tabrani, Imam Tabrani, wal Hakim wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dalam kitab Syu'abul Iman. Ini nama satu kitab yang ditulis oleh Imam Al Baihaqi yang isinya itu kumpulan hadis-hadis Bapak Ibu. Nggih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki wonten ceritane niku Pak. Dari Abu Muslim Al-Khawlani Bapak Ibu. Suatu kali beliau masuk ke satu masjid di Damaskus, masjid besar, Masjid Damaskus di Syam Bapak Ibu. Nah di situ itu ada orang Pak, dikerubungi tiang kata, Ketika selesai dikerubungi, orang ini akan bersandar. Jadi, datang Bapak Ibu langsung dikerubungi tiang kata. Cekap, orang-orang itu menanyakan napa niku urusan mereka, terus mari ngoten yang baik bersandar. Terus Abu Muslim ini dia tanya, "Wis sapa ta wong kuwi?" Loh, sampean gak ero? Ora, sapa? Makanya aku takok. Itu adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Maka dia langsung mendatangi. Dia langsung mendatangi Mu'adz bin Jabal Bapak Ibu. Terus kemudian dia mengatakan, "Wallah inni la uhibbuka fillahi." Demi Allah wahai sahabat Mu'adz, kula niku dawa menjenengan karena Allah. Saya itu mencintai panjenengan karena Allah. Ini Bapak Ibu bukan perkara yang vulgar Pak nggih. Itu betul-betul lanange Pak. Mas Andri, saya mencintai Anda karena Allah. Mari biasanya sing dimirengne nyanyiane sinten? Cintai karena Allah nih. Akhirnya cinta itu hanya sebatas antara laki-laki dan perempuan. Loh, padahal buatan Pak. Dan ini Bapak Ibu sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi pernah beliau memegang pundaknya Mu'adz, beliau mengatakan, "Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Saya mencintaimu karena Allah. Ayat ini lek sama-sama laki-laki Bapak Ibu boten apa-apa. Tapi lek bojone wong ampun Pak. Mbak, aku mencintaimu karena Allah. Wah, bojone wong kok malah mencintaimu karena Allah. Jangan Bapak Ibu, ampun bahaya. Lek garwane jenengan boten apa-apa. Jadi hadirin, ini Abu Muslim Al-Khawlani ini mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka Mu'adz bin Jabal langsung bertanya, "Alillah, apakah betul sampai mencintai karena Allah?" Nggih. Tanya lagi, "Benar?" Nggih. Maka beliau pun menyampaikan hadis ini. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau Allah Azza wa Jalla, wajabat mahabbati. Ada orang-orang yang wajib untuk mendapatkan kecintaannya Allah. Bapak Ibu, lek pun didemeni kali Allah Pak. Seakan kita tidak butuh yang lain Pak. Terus gak butuh Bapak Ibu. Sudah dicintai oleh Allah, tidak butuh. Dan mahabbatullah itu Bapak Ibu, ridhonya Allah itu bahkan lebih indah dari surga Pak. Loh kok sakit? Kanjeng Nabi sing dawuh, besok ketika semua orang sudah masuk surga, penduduk surga dimasukkan ke surga, penduduk neraka masuk neraka, maka Allah bertanya kepada seluruh penduduk surga, apa yang kalian inginkan? Mata tajun wa ma turidun. Saya tidak butuhnya apa? Penduduk surga. Yang kalian butuhkan apa? Wahai para penduduk surga. Maka penduduk surga mengatakan, hadis sahih Pak, napa sing kita butuhkan ya Allah? Jenengan sudah berikan semuanya, fasilitas pun kabeh sedaya nih. Sekali lagi Bapak Ibu orang napa niku penduduk surga niku Pak sing paling miskin Bapak Ibu. Itu jumlah pembantunya 6.000 Bapak Ibu. 6.000 itu yang paling miskin. Tapi Pak, di surga itu Pak ada status yang ora pati penak. Ora pati penak hadirin, ini ku tetep penak wong teng surga Pak. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi Bapak Ibu, ada penduduk surga niku sing stempele Pak, masakinu ahlil jannah. Orang-orang miskinnya penduduk surga. Niku wonten Pak. Lek teng donya niki wonten kategori miskin, fakir, kaya Bapak Ibu. Ning surga niku ternyata wonten. Dan itu Bapak Ibu tersematkan dalam diri beberapa orang Bapak Ibu dalam sekelompok ini Pak.
Mereka itu orang-orang miskinnya surga, Pak. Ini Pak nggih. Yo piye-piye iki lek status orang miskin lho Ibu. Masuk ning surga iki yo panorama tangga pena, Pak. Nggih mboten? Artinya Bapak Ibu napa? Kenapa kok Nabi sampaikan seperti itu? Supaya kita, Bapak Ibu, di dunia ini betul-betul berusaha, Pak. Pun mungkin kula panjenengan kalah kalih tanggi panjenengan. Duwe sapi wakeh, duwe tanah sak eret-eret Bapak Ibu nggih. Oh yo dan lain sebagainya. Mobil yo wakeh begini begitu. Bapak Ibu rahmat kalah mboten napa-napa. Tapi benjing aku kudu luwih sugih. Ngoten, Pak. Jangan sampai kita besok di surga Bapak Ibu statusnya itu orang miskin, Pak. Nggih, oleh PKH. Jadi Bapak Ibu ampun, Pak. Bahkan ada Bapak Ibu nggih, status di surga itu jahannamiyun. Mantan rokok jahanam distempel teng mriki Bapak Ibu. Cetok sekomburi pun ketinggal. Oh, mantan jahanam. Ngene. Iki barakal jahanam iki. Kan mboten penak Pak nggih. Tindak ning griyane Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Terus Nabi ningali pirang tahun Kang ning jahanam. Kan ora penak Bapak Ibu nggih. Nah itu hadirin dirahmati Allah penting Pak untuk kita perhatikan. Loh, terus sinten toh orang-orang yang napa niku dikatakan masakinu ahlil jannah terus jahanam itu sinten? Kalau jahanam ini sudah pernah kami bahas nggih. Jadi kalau ada orang masuk neraka dulu baru masuk surga, mesti di tengkuknya kata Nabi itu ada stempel Bapak Ibu jahannamiyun. Dalam riwayat Imam Ahmad, mantan rokok jahanam. Walaupun nanti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah menyembelih kematian. Tapi tetap Pak, status itu ada Bapak Ibu walaupun stempelnya pun buatan wonten. Terus pertanyaan yang kedua, orang-orang miskinnya surga itu siapa? Ahlul A'raf kata Nabi. Sinten Ahlul A'raf niku, Pak? Sinten Pak Ahlul A'raf? Ahlul A'raf itu artinya tempat yang tinggi, surat Al-A'raf. Orang-orang yang menempati tempat yang tinggi. Siapa itu mereka? Yaitu orang-orang yang amal soleh dan amal buruknya sama, sehingga tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk neraka. Ditempatkan di tempat yang tinggi antara surga dan neraka, tapi nanti ujung-ujungnya tetap dimasukkan ke dalam surga. Lah masuk surga Pak, Bapak Ibu nggih, itu mereka punya statusnya masakinu ahlil jannah, orang-orang miskinnya surga, penduduk surga. Nah, ini Bapak Ibu nggih, sekali lagi jangan sampai Pak kita napa niku masuk ke kelompok itu Bapak Ibu. Yo penting mlebu surga, ampun. Target kula panjenengan lebih penting mlebu surga. Ketika misalkan nggih, kita bercerita Bapak Ibu. Besok itu ada orang Pak. Bapak Ibu nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan bahkan di makamnya Nabi itu Bapak Ibu, enten ornamen ada tulisannya itu syafaati liman ya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Benjing ini Bapak Ibu dihisap, terus kemudian ditimbang kok jomplang amalan sing elek Pak. Di situ itu Rasulullah SAW akan melihat Bapak Ibu. Jadi menyaksikan dengan catatan urusan dengan orang lain sudah beres. Bapak Ibu. Dalam riwayat Imam An-Nasai Bapak Ibu. Urusan yang lain sudah beres. Urusan saya dengan Mas Andri pun beres, urusan saya dengan Pak Karmen pun beres, dengan Pak Fulan sudah beres kabeh, Bapak Ibu. Hadirin dirahmati Allah, maka kata Rasulullah SAW, fa'ana indahu, maka aku akan di hadapannya indal mizani, ketika dia akan ditimbang. Fa'in naja wa illa syafa'tuhu. Kalau selamat, yes. Lek ndak saya kasih syafaat. Bapak Ibu, okay? Ternyata sudah selamat, sampun cekap nih Pak urusan dengan manusia. Mari ngoten Bapak Ibu ditimbang. Lah kok jomplang dosane langkung ageng Bapak Ibu. Langsung langkung ageng Pak. Maka Rasulullah SAW memberikan syafaat, dia harusnya erek-erek tiket mlebu neraka, malah tiket mlebu surga karena syafaatnya Nabi. Ketika diceritakan tentang syafaatnya Nabi itu Bapak Ibu, kula tanglet jenengan purun mboten Pak, dapat syafaat sing model ngoten niku.
betul Pak? Ayo piye iki? Ibu-ibu, Bu. Purun betul Bu, dapat syafaatnya Nabi ketika ditimbangan. Purun betul Bu? Bingung. Kemarin kamu pun diwanti-wanti. Bingung. Bapak Ibu dirahmati Allah. Lek cara kita Pak target Pak. Ampun. Mau dapat syafaatnya Nabi ditimbangan. Enggak mau. Nah terus dapat maunya bagaimana? Maunya dapat syafaat Nabi lek wis teng surga. Syafaat Nabi itu Bapak Ibu ada beberapa Pak. Ditimbangan mboten selamat dapat syafaatnya Nabi. Kalau sudah dapat syafaatnya Nabi, mboten angsal malih Bapak Ibu. Terus kemudian masuk neraka dapat syafaatnya Nabi, dintas nih. Tapi ada orang Pak, ditimbangan selamat, neraka mboten nyemplung, terus bisa masuk surga. Ini kan dereng angsal jatah syafaat, gitu betul. Apa kata Rasulullah SAW Bapak Ibu? Para ulama kan menyampaikan beberapa syafaatnya Nabi. Salah satunya adalah syafaat Nabi itu fungsinya untuk meningkatkan derajat surga kita. Nah itu syafaat yang harus kita sing ditarget, yang kita target itu Pak. Syafaat sing niku Bapak Ibu. Syafaat yang itu. Sebisa mungkin dosa besar harus dimintakan ampun. Pokoknya aku ning mizan kudu selamat. Neraka aja sampai nyemplung. Nanti dapat syafaat di surga. Istilah katakanlah Bapak Ibu, surga kula panjenengan itu 30, surga di tingkatan 30 Pak. Pengen surga yang di tingkatan 1 dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita kembali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah. Oke, wajabat mahabbati. Jadi mahabbatullah itu jauh lebih besar. Belum selesai tadi Bapak Ibu. Baru surga itu buka B, terus ditanyai masih mau enggak? Enggak mau. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mau enggak? Tak kasih dengan sesuatu yang lebih baik daripada nikmat yang sudah kalian dapatkan di surga. Para penduduk surga Pak otomatis mengatakan, "Nggih pun ya Allah, napa itu? Apa yang lebih baik dari surga dan seisinya niki ya Allah?" Maka Allah pun mengatakan, "Ridhoti, mardhati, keridhoanku." Maka Allah meridhoi penduduk surga dan penduduk surga pun ridho kepada mereka. Allah mencintai penduduk surga dan para penduduk surga pun juga mencintai Allah. Itu jauh lebih besar daripada surga dan seisinya. Berdasarkan hadis itu. Jadi yang pun dicintai oleh Allah Pak, beres Bapak Ibu, beres. Masih morak-marik uripe Pak, beres tapi. Lo beresnya itu beres buatannya itu Bapak Ibu nih. Itu kan seringkali di hati kita Pak. Gini betul. Ada orang dikasih masalah ini buatan namanya setunggal Pak. Kata Bapak Ibu, ning Tegalan yo enek masalah, tanggung napa mo? Jebol mo napa sing jebol? Galengane jebol. Ning napa niku SPP anak sekolah yo urung bayar. Listrik yo durung dibayar. Yo cek melo arisan barang. Wis gini begitu, sepeda motor yo rusak sisan. Ngoten Pak nggih. Tapi melampah nih Pak. Mesa. Datang ngaji. Assalamualaikum. Salawan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi iki sikile yo rada lara. Alhamdulillah. Yo nggih, kesehatannya masalah, napa niku keuangannya bermasalah, hartanya bermasalah, begitu banyak masalah yang menimpa ya Pak. Dia masih bisa tersenyum dan mengucapkan alhamdulillah. Sholat itu seiso khusyuk Pak. Tapi ada orang Bapak Ibu nggih. Alah, Masya Allah. Ya jane iki sugih Pak. Ini sugih Bapak Ibu. Bengkerengan ambek bojone Pak. Wis kabeh diawuti Bapak Ibu. Karyawan yo seweneni. Wong sini Tegalan yo seleni. Wong lewat yo ora diruru yo Bapak Ibu. Kae arep ndi? TKT kok barang. Ngoten. Padahal hanya karena bengkerengan ambek bojo Pak. Dodolan sego goreng malah asin. Ibu ada hadirin dirahmati Allah, maka ingat ketenangan itu ada dalam hati kita Bapak Ibu.
Kalau kita mau menyerahkan diri kita kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan. Silahkan dicoba, Pak. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba, Ibu. Oke, nah ini mahabbatullah, Pak. Untuk siapa saja? Yang pertama, al-mutahabina fiyya. Sudah pernah kita bahas. Orang yang saling mencintai karena Allah. Sudah pernah kita bahas. Wal mutajalisina fiyya. Orang yang duduk-duduk bermajlis itu, majlisnya bukan kok majlis rasan-rasan. Namun boleh majlis rasan-rasan di saat pengajian. Wadah. Lek ngeten iki kan namanya sekedhik ngeten iki rapati ketok. Ahad keempat, ahad pertama, itu kan wis ning mburi seraket. Terus nomone sing dapur kono, walah sembuh. Gawe majelis dhewe rasan-rasan. Ngono kuwi ambek dikir barang. Dikir napa? Masya Allah, jabal baik. Yujem iki lho. Mosok to. Lha iki kan masya Allah barang, Pak. Padahal ngrasani Bapak Ibu. Nggih kados tiyang nek nyolong kali bismillah niku, Pak. Bismillah, muga-muga ra ketuan. Ini Bapak Ibu terus dicampur aduk ya setan, Pak. Jadi hadirin, orang yang bermajlis, berduduk-duduk karena Allah. Bapak Ibu, mungkin ini bukan berarti Pak nggih, kita sebagai manusia Bapak Ibu dituntut ya iki lek duduk-duduk iki aja kok duduk-duduk sing sia-sia ngono, mboten, Pak. Wong kita sebagai manusia Bapak Ibu diberikan nafsu yo kadang kita cangkruan niku cangkruan sing mboten tek manfaat. Kira mboten? Ning warung kopi, jagongan ngalor kidul, ngetan ngulon, buh ning endi. Yo kadang mboten, Pak. Tapi pastikan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita nih dalam satu hari ini Pak, cangkruk jagongan Bapak Ibu urusan sing penting kalau sebutan penting niku harus lebih banyak yang penting. Urusan yang apa niku karena Allah, cangkruk karena Allah dan cangkruk bukan karena Allah, itu harus lebih banyak cangkruk karena Allah. Setidaknya seperti itu Bapak Ibu. Lek mboten wonten minimal sedinten niku ampun namung cangkruk urusane mek urusan sing sia-sia maksiat tok. Harus ada raketan sidik Bapak Ibu nggih. Cangkruk karena Allah. Mas Andri, ngaji. Sampean semak aku semak awakmu. Membaca Quran, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Bapak Ibu. Wonten pengawasan jenengan dugi bismillah raketan didik wong Allah kur napa niku kur dilu ae wis ra apa-apa bismillah datang Bapak Ibu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, habis sholat Pak, bisa jadian momen habis sholat Bapak Ibu ketemu ngoten dilu jenengan jagongan. Ini kan Bapak Ibu bermajlis juga, bermajlis karena Allah. Jagongan Bapak Ibu urusan nopo, urusan sing saya Pak. Ampun di masjid Bapak Ibu sing ditekokne panggah sawah, panggah tegalan Nah orang yang masjid, orang yang pasar, orang yang tegalan sing dibahas panggah tegalan Bapak Ibu. Ya ampun hadirin. Ya, kita perlu untuk napa niku sesekali niku Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kita ora tok salih ngono Pak. Nggih. Kita ora tok salih Bapak Ibu. Ibu-ibu lek napa niku ibu-ibu lek rewang ngoten nggih ampun sing dibahas ampun naming kurasani wong ampun. Nggih sesekali niku hal yang baik. Hal yang baik itu Bapak Ibu bisa jadikan islah. Si fulan ke piye? Wah, ngene seperti ini. Dicarikan solusi. Harus begini begitu. Kayak kok karo Pak Dene kok kok tukaran. Ki piye carane gen karo Pak Dene kuwi iso baikan lagi dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu bermajlis karena Allah itu begini tuh Pak. Zikir, thalabul ilmi atau untuk islah Bapak Ibu, memperbaiki hubungan antar manusia. Nggih. Dereng ngantuk to Pak? Nggih. Terus kemudian wal mutabadzilina fiyya. Orang-orang yang saling mengusahakan karenaku. Ini Bapak Ibu nggih, sering membantu, saling membantu karena Allah. Tegalane napa niku galangane jebol, kira-kira perlu diwangi ora? Perlu wong galangane jebole akeh, jenengan datang ke sana. Rakyat melok mikir lagi, tapi ampun melok ngurusui. Wis nyumbang ora, melok mikir ya ora. Tapi enek pemikiran kur dirusui, gak setuju aku. Lah awak mungkin dikarep apa? Ya ora dikarep apa kok ya kur ngurusui iki.
Masya Allah. Oke. Ampun Bapak Ibu, jangan seperti orang munafik kan gitu Pak. Sedekah titik yora, sedekah akeh yora, kurma itu. Yo sedekah akeh diumumno. Pak Ijo, kenapa? Ya ben disanjung. Oh iya pemilihan no, pemilihan kode so, ngoten. Sing sithik Bapak Ibu 500. 500 iki lho. Nguyuh kuwi lho 2000. Gek surga mungkin model oleh 500 kuwi. Dilo lho, Pak. 500 ya dilo no. Sedekah kata ya dilo lho. Piyambake belas sedekah ya ora. Ora melok mikir barang. Lah ini ampun, Pak. Jangan. Jadilah orang yang saling mengusahakan tenaga dan harta karena Allah. Yang penting Bapak Ibu koordinasi antar apa niku ranting, terus kemudian sebagai kepala ranting, kepala cabang, nopo niku anggotanya, jamaahnya butuh nopo, perlu untuk amal soleh. Di sini kata Pak. Nggih. Dan masya Allah kalau teng nopo niku teng dusun kan gerakan. Raketan Bapak Ibu di gerakan ini sifatnya hati dirahmati Allah untuk pribadi, kata Pak. Nggak harus untuk nopo niku, nggak harus untuk organisasi Bapak Ibu, untuk pribadi. Contohnya Mas Arif mau nopo niku badhe bangun griyane. Butuh tenaga agak banyak mergone ameh ngedak omah. Nggih. Niki lek mobil molen mriki napa ki? Tiap nggih, oh tiap. Dan niki buatan Mas Arif anu wis. Aku tak njaluk tulung amal soleh. Ayo amal soleh Pak. Gimana amal soleh Bapak Ibu? Ewang-ewang ngoten raketang titik. Wes nganggo molen nek. Gak usah nganggo mobil molen. Bangun gerakan Bapak Ibu. Benjing dene sinten malih. Napa niku dikoordinasikan dengan ranting atau antar napa niku? Antar cabang Bapak Ibu dikoordinasikan. Ayo gerakan ke sana. Hadirin dirahmati Allah. Itu maksud dari al-mutabadzilin nafiyah. Orang-orang yang saling mau membantu, orang-orang yang mau saling membantu karenaku. Mengusahakan keperluannya karenaku. Bapak Ibu, riyen kan Kanjeng Nabi ngoten, Pak. Masjid itu kan solusi untuk umat, permasalahan umat. Gitu boten? Boten namung damel ngaji tok, Bapak Ibu. Damel salat tok, boten. Ada seorang wanita datang, "Ya Rasulullah, jenengan kula mbok jenengan rabi ya Rasulullah. Kula niku pengen dados garwane jenengan." Rasulullah Bapak Ibu, beliau mikir, terus nunggu malaikat Jibril, Pak. Ternyata malaikat Jibril tidak turun, berarti tidak ada perintah untuk menikah ini. Apa kata Nabi? Wah, aku gak siran, gak diperintah nih, Wan. Wis, lek sampean rabi karo liyane aku sing soleh ngono ya ora gelem. Purun ya Rasulullah. Tapi jenengan sing jodoh nih. Maka Nabi pun bertanya kepada para sahabat, iki sing rabi sapa iki? Mriki wonten Pak sing rabi, Pak. Maksud iki. Sing napa niku sing sampun terus meh tanduk malih kula boten takon to Pak. Nggih. Nabi bertanya, "Ya nek lagi sing gelem rabi, ada si fulanah ini seperti ini." Ditawakni Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki pojok dewe, "Ya Rasulullah, kula purun." Ya wis. Terus ditanyakan kepada yang perempuan, "Sampai gelem enggak rabi karo si fulan itu?" "Mau ya Rasulullah." "Ya wis. Mas, wis saiki sampean golek mahar." "Nopo ya Rasulullah mahar?" "Ya apa nek golek-golek apa no? Dandang-dandang mau panci-panci." Ngoten. Aniyah kan awal kan aniyah Bapak Ibu. Aniyah itu bejana. Ning omahmu ora nek wajan-wajan ta apa ngono ning omah. Mboten enten ya Rasulullah. Wong kula piyambak, kula bujang masak sinten sing masaki. Yo walau khotaman min hadid, Mas yo cincin dari besi. Baut apa? Niku baut apa murah? Lha pagi, Mas yo cincin dari besi ora gak enek lho. Mboten enten ya Rasulullah. Ya wis, duwe apalan Quran ora sampean? Gadah ya Rasulullah. Surah ini surah niki. Oh ya wis, lek ngono sampean tak rabekne dengan mahar awakmu ngajari bojomu Quran sampai dia hafal atau sampai dia paham. Dan hadirin walaupun hadisnya keterangan itu sampai dia hafal itu keterangan dari para ulama. Sampai dia paham atau dia hafal. Ini kan ngajari, Pak.
Misalnya buatan sangat maos Quran, diajari maos Quran. Misalnya Bapak Ibu belum hafal surah Baqarah, diajari napa niku dituntut untuk hafal surah Baqarah sampai hafal. Itu maharnya. Oh nggih, siap ya Rasulullah, sudah. Mari ngoten Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Iki lek ora diwalimah iki yo mesakne. Enek sing duwe apa no gawe waliman. Seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kula gadah cempe." Cempe, ya wis. Liyane, "Ya Rasulullah, kula gadah kurma, kula gadah anggur." Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada orang ini, sampai datang kepada Aisyah, bilang di rumah ada makanan apa, silahkan dibawa ke sini atas perintah saya. Datang Bapak Ibu, ketuk pintu, wahai Bunda Aisyah, saya utusan dari Nabi. Dikon napa? Teng griya enten makman napa ken beto. Loh, enek apa? Kula badhe waliman. Sing waliman awakmu lah kok sing nyumbang aku. Ngerti Pak nggih? Bukan, tapi tidak dijawab begitu Pak. Oh iya wis. Ini Bapak Ibu begini kan lucu Pak. Lah sing arep waliman awakmu njaluk tepung ning gonanku. Ngoten. Njaluk sego ning gonanku. Ya piye kudune iki aku sing mangan. Tidak dijawab begitu. Ya wis. Dilihat Pak, ada satu nampan napa niku gandum, ya iki eneke gori iki sampean bawa. Dibawa Bapak Ibu terus walimahan. Hadirin dirahmati Allah. Begitulah masjid itu Bapak Ibu nggih. Tempat untuk menyelesaikan permasalahan umat Bapak Ibu. Maka ini selama ini sudah terkoordinasi apa dereng? Antar jamaah misalkan butuh bantuan, ayo ke sana. Iki pas omahe kok napa niku kena musibah, ayo digerakkan ke sana. Pas butuh bantuan, digerakkan ke sana. Sampun apa dereng, Pak? Oh dereng. Itu kan penting Bapak Ibu untuk napa niku mempererat ukhuwah kita kan seperti itu Pak caranya. Otomatis Bapak Ibu dirahmati Allah secara tidak langsung Pak. Orang ini kan juga akan terikat. Warga Muhammadiyah cabang ranting Jombok lah kok terjun kabeh ngewangi aku dan omah. Sesuk lek ora ngaji sungkan Bapak Ibu. Setidaknya kan wonten lagi. Tapi lek sesuk ora ngaji ora tok tanggahan ora teko yo kebadut, tapi ya mboten napa-napa. Setidaknya kan ada cara seperti itu, Pak. Dan itu kan real Bapak Ibu nggih. Seperti masjid, cara makmurnya masjid kan ngoten Pak nggih. Kalau di Syekh Musa itu Bapak Ibu, ada satu jamaah. Tiangnya niku napa niku ya lek cara napa niku preman ya dudu preman, cuman nggih wis kabeh wis tau dilakoni nih. Buatan purun ngaos. Purun ngaos niku wis dipilah-pilih. Nate kan piantune napa niku gadah tato, terus kemudian rambutnya itu pun awalnya itu Pak Rian rambutnya niku radi wis ngoten niku Pak disemer terus kayak wah rambut jaji ngoten niku. Terus ngaos Pak. Ngaosnya mau ngaji itu karena ada sesepuh yang menyuruh si fulan ini untuk ngaji. Ya wis yuk, teko Pak. Terus membahas tentang ciri-ciri penduduk neraka. Yo salah satu ciri-cirinya ku sing tatonan ngono kuwi. Ngoten, Pak. Lah kok ustaze dicegat, mulih dicegat, Pak. Niku awal-awal ngoten niku. Kena musibah Bapak Ibu. Seiring berjalannya waktu ini awal-awal ngoten niku, Pak. Kena musibah. Jamaah akhirnya urunan begini begitu untuk napa niku membantu. Loh sekarang Bapak Ibu dirahmati Masya Allah. Wes tobat tenan. Hormat kepada ustadz ki hormat tenan Bapak Ibu. Terus napa niku datang ke masjid itu Pak, duluan datang ke masjid. Sregep Bapak Ibu dirahmati Allah. Itu kan salah satu cara Pak nggih. Jadi penting bagi kita Bapak Ibu nggih untuk menjalin niki ukhuwah antar jamaah Muhammadiyah ini Bapak Ibu untuk seperti itu. Pakai tanggur gerakan masalah nopo, gerakan masalah nopo. Sebetulnya apa nopo Bapak Ibu? Tidak apa-apa, pas butuh terus kemudian digerakkan ke sana. Makanya nopo niku supaya jadi dalam tanda kutip Pak nggih. Ini kan kalau kita membantu memang tidak boleh mengharapkan imbalan. Gitu Bapak Ibu. Ikhlas. Tapi kan yang dibantu kuwi yo kudu ngerti piye carane.
Maksudnya apa? Maksudnya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang yang memberikanmu sesuatu, maka hendaklah falyukafihu, hendaklah dia membalasnya. Setidaknya ya mungkin namanya gerakan amal soleh Pak. Ewang-ewang dandan omah. Iki omah napa niku omahku ameh tak dandani, iki saka gedhek, iki ameh tak apiki rodoan. Terus mari ngoten napa niku datang ke situ para jamaah untuk membantu sekali gerakan. Boten diparingi napa-napa, namun dicepaki napa niku, namun dicepaki unjukan, namun dicepaki makanan pun sudah boten usah diparingi arto. Tapi kan si napa niku si tuan rumah itu dia akan merasa, oh, saya harus membalas budi. Disitulah Bapak Ibu napa niku keeratan jamaah, keterikatan jamaah dengan napa niku dengan yang lain Bapak Ibu, dengan organisasi ini jauh lebih terjaga ya dengan cara seperti itu Pak. Dan ini Bapak Ibu kalau di kampung kami biasa ngoten niku Pak. Biasa. Jadi cuman kelasnya cuman warga, bukan warga Muhammadiyah nomboten. Kelasnya cuman jamaah masjid. Tapi lah enten gerakan nopo nanti ketuanya. Ayo gerakan ke sana. Ini seragam Pak di masjid. Orangnya tidak mau ke masjid, saatnya tidak mau ke masjid, jadi mau ke masjid. Masya Allah. Ini Bapak Ibu penting. Al-mutabajilina fiyya. Jadi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu juga salah satu unsur, salah satu cara untuk merekatkan atau merekatkan ukhuwah Islamiyah kita. Terus wal mutazawirina fiyya. Orang yang saling berkunjung karena Allah. Saling berkunjung karena Allah Bapak Ibu. Dolan ke sana, dolan kemari, silaturahmi ke sana, silaturahmi kemari Bapak Ibu, bukan karena golek utangan, juga bukan karena sungkan Bapak Ibu, tapi memang karena Allah Bapak Ibu. Itu hadirin dirahmati Allah, sudah pernah kami bahas juga nih orang yang mau saling berziarah kepada sesama muslim, bahwasanya jenengan kalau main ke rumah orang lain, ke rumah seorang muslim untuk berkunjung Bapak Ibu, bukan karena nyarutang ataupun yang lainnya, apa kata malaikat? Maka malaikat akan mengatakan, huyyi tabaitan fil jannah, telah dibangun satu rumah untukmu di surga. Terus kemudian tipta manzilan, tipta maslakan, semoga rumahmu, kehidupanmu, perjalananmu diselesaikan dan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mek dolan Pak, berkunjung ke rumah panjenengan, pulau ke rumah panjenengan, itu satu rumah di surga langsung dibangun Pak. Betul nanti DP Bapak Ibu, kadek DP barang. Cuman dengan berkunjung saja. Tapi catatannya berkunjungnya bukan karena butuh, betul-betul karena Allah. Si fulannya kok ora tau ketok to kae. Lek ngaji ahad kedua kok ora tau ketok belas sih. Ku gegek enek opo? Dolan rene, parani. Raketan nopo semriko jagongan tok. Terus rada disinggung, wah kangen aku delok awakmu ngaji ahad kedua ini. Belas ora tau ketok. Wes 5 kali pertemuan, 5 sasi Bapak Ibu. 5 sasi aku gak ketok. Kangen aku. Wes yo sesuk tak teko. Ternyata sesuk ora teko Bapak Ibu. Sebetulnya apa? Jenengan berkunjung ke situ hadirin dirahmati Allah, dibangunkan satu rumah di surga. Niku Bapak Ibu dirahmati Allah, satu hadis kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan hadis yang kedua, ada yang mau ditanyakan betul? Satu hadis bisa jam 10 Bapak Ibu. Ada hadis yang kedua yang apa Ibu? Pertanyaan? Ada apa betul? Nggih, monggo silakan. Kemudian salah satu hal, saya salah kita kan ada sejarah. Lantas saling kunjung kita itu beda dengan dulu. Saling kunjung gimana? Kalau dulu saling kunjung. Oh. Oke. Ya itu harus diperbaiki tuh. Justru salah satu cara narik lagi, walaupun gila ekonomi orang harus tersesat ya orang. Masih kalau nyesat-nyesatnya gak apa-apa wis. Tapi yo kita jangan mengatakan mereka tersesat, mereka awakmu kuwi sing anu. Sebetulnya ora usah ngilang-ngilang. Justru cara supaya orang lain itu bisa
bagus ukhuwahnya dengan kita, ya dengan cara seperti tadi, didolani, ngoten nggih. Terus ada bagian humasnya, kayak Pak Fulan kayak dan jadi ku wow, arep ngunggahne gendeng, saya grutuk warga Muhammadiyah, grutuk rono. Niki Pak nggih, iki kok sing biasane ngaji karo aku ora ketok. Lah iki sing selama iki tak musuhi, tak ilok-ilokno, lha kok malah teko. Lah benjing kan dugi malih, Pak. Balik malih. Lek ora ya mau kebangetan. Nggih, kebacet. Nggih, ngoten nggih. Jadi kita perlu sadari Bapak Ibu nggih, bahwasanya bergabungnya kita di organisasi Muhammadiyah itu tidak menjadikan kita eksklusif daripada kaum muslimin. Gitu benar? Terus ngapain kita perlu bergabung? Karena kita perlu sarana Bapak Ibu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Salah satu caranya adalah berjamaah. Dan jamaah Bapak Ibu nggih, yang kita jamaah Pak tumut sinten mawon semoga, tapi Bapak Ibu rahmati Allah sesuai dengan pemahaman kita bergabung dengan jamaah Muhammadiyah. Maka jadikan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membangun sosial yang bagus, muamalah yang bagus dengan kaum muslimin yang lainnya Bapak Ibu. Jangan justru merasa eksklusif. Tapi sing kono kan merasa eksklusif ngono. Mosok teko ngaji dipleroi. Liyane kupluke putih bunder, iki kok kupluke enek logone Muhammadiyah. Ditelok itu. Oh, Bapak Ibu deh, ampun. Begitu pula ketika anak kita ngaji, Pak. Ampun ngoten nggih. Oke. Lagi teko Bapak Ibu kae-kae. Sesuk ora teko maneh. Ampun Bapak Ibu, jangan. Jadi bergabungnya kita dengan organisasi Muhammadiyah ini adalah untuk menjadikan organisasi ini kendaraan mendekatkan diri kepada Allah dan ikla'i kalimatin. Untuk itu Bapak Ibu, untuk itu tidak menjadikan kita eksklusif, jangan sampai menjadikan kita eksklusif. Gak Muhammadiyah orang, ampun Bapak Ibu. Itu ucapan-ucapan orang fanatik, dan kefanatikan itu ada di mana saja, gitu betul? Tidak seperti itu. Islam secara moderat itu buatan niku Bapak Ibu. Ningali koncone napa niku cingkrang titik ngono wis ganti awakmu. Wis ganti awakmu ngajinan di saiki. Ngoten Pak. Ningali kancane kupluke beda titik ngono wis ganti awakmu ngajinan di. Ampun Bapak Ibu, mboten. Jangan. Hadirin dirahmati Allah, tetap jaga ukhuwah Islamiyah kita, dalam persyarikatan kita tetap kita jaga, tapi sekali lagi jangan eksklusif. Biarkan yang mereka yang eksklusif sebenarnya eksklusif. Wah, dia orang usah melok-melok eksklusif, jangan. Nggih, begitu nggih Bapak Ibu dirahmati Allah. Itu nggih. Jadi dijaga ukhuwah Islamiyah kita dengan sahabat-sahabat yang lain. Saudara-saudara kita yang lain yang mungkin keluar dari Muhammadiyah pengen ditarik lagi nggih, pokoknya ya setidaknya nggih sampai lek metu yo terus ngelek-ngelek kita. Metu terus Muhammadiyah ra enek ngaji we. Eneke guru pengajian. Napa bedane pengajian karo ngaji? Yo ngaji lek pengajian. Beda. Bedane ki opo jane nggih. Guru bahasa Indonesia ki yo bingung. Pengajian karo ngaji ki bedane opo? Nggih. Mboten apa-apa wae, ndak apa-apa. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang terkeren Bapak Ibu. Mboten namanya baik, keren Pak. Dilokno Pak, kirimi sembako. Dilokno maneh Bapak Ibu, sumpeline sembako maneh. Ayo, muni yang meneh. Dilokno maneh, kirimi maneh Pak. Lek ora balik Bapak Ibu berarti bacot wis bene. Nggih. Lah kok panggang kilometer terus ya wis mboten apa-apa Bapak Ibu. Enggak apa-apa wis. Nggih, gitu kan. Kita lanjutkan hadis yang ke-26. Al-haditsus sadis wal isrun.
Ani bani Umar. Apa artinya Ani bani Umar? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah. Ini jenengan sing ngerti kula sing maos Arabe. Nggih. An Rasulillahi. Artinya apa? Artinya sallallahu. Napa? Semoga Allah memberi salawat alaihi. Napa alaihi? Wasallama, dan keselamatan. Pun pinter-pinter kok. Jenengan nggih. Berarti pun cekap nih kalau saya. Kalau Allahu. Napa kalau Allah? Allah berfirman, Ta'ala. Oke, jadi ngoten ya Pak. Kedepannya pembukaan ngoten iki sebelum matan kula sing maos napa niku Arabe jenengan sing ngartekne. Ngoten nggih. Mangke lek pun sampai matan kula artikan. Ayyuma manapun. Ayyuma manapun. Siapapun, ngoten nggih. Siapapun. Abdin seorang hamba. Min ibadi, dari hamba-hambaku. Yakhruja, keluar. Ini harusnya yakhruju Bapak Ibu. Ini yakharaja, bukan yakharaja, yakhruju, keluar. Mujahidan, berjihad. Fi sabili, di jalanku. Ibtigha'a, karena mengharap. Mardati, ridhaku. Ridhaku. Mardatillah, ridhonya Allah. Mardati, ridhaku, ridhonya Allah maksudnya. Dhamintu, aku menjamin. Lahu, untuknya. Lahu, untuknya. An, bahwasanya. Urji'ahu, aku memulangkannya. In, jika. Raja'tuhu, aku memulangkannya. Oh, bukan in ya. In. Hah? Di situ arja'tuhu. Oh, arja'tuhu. Sama, di arja'tuhu memulangkannya. In ya, bener jika. An apa in? In ya, terus in. Bima, dengan apa yang asaba, dia dapatkan, min ajrin, dari pahala, atau ghanimatin, ghanimah. Apa ghanimah niku? Harta rampasan perang. Wa in, dan jika. Qabattuhu, aku mengambilnya. Mengambilnya maksudnya mengambil ruhnya, diwafatkan, disyahidkan. An, bahwasanya. Al-firo, aku ampuni. Lahu, untuknya. Wa arhamahu, dan merahmatinya. Wa udkhilahu, dan memasukkannya. Al-jannata, ke surga. Rawahu Ahmadun bisanatin shahihin, riwayat Imam Ahmad, sanadnya sahih, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, keutamaan orang yang berjihad fisabilillah, Pak. Jihad itu hukumnya apa?
Datang tarjih, kalau di tarjih napa niku nggih ada sedikit pembahasan tentang jihad wajib kifayah. Cuman kalau di tarjih Muhammadiyah rohnya itu jihad dimaknai dengan yang lain. Karena kan jihad kan bisa bermakna lain Pak nggih. Ada bisa bermakna perang, ada makna yang lainnya, bermujahadah. Bukan mujadahan nggih. Jadi mujadahan itu jadi dari mujahadah ini pastinya juga dari situ. Jadi bermujahadah bersungguh-sungguh untuk napa niku memperjuangkan kemaslahatan dan kemakmuran umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah dan umat Islam yang lainnya serta bangsa kita. Kalau sudah salah niku ditarjih. Jadi itu juga sama karena berjihad itu salah satu jihad itu kan ada banyak Pak. Jihad ada banyak. Dan jihad yang paling afdal niku napa? Napa itu? Jihad yang paling afdal niku napa itu? Ayu jihadin afdal? Rasulullah ditanya. Jihad napa ya Rasulullah yang paling utama? Beliau menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Kalimat hak yang harus disampaikan kepada sultan pemimpin yang zalim. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, niki sing umat Islam rodok melerat gitu. Bukan untuk menentang, bukan. Mengingatkan pemimpin itu kewajiban, Pak. Mboten mek taat ya Bapak Ibu. Ngeling niku wajib, terus nek mboten enten sing ngeling sinten, Pak. Sebagaimana rakyat itu juga diingatkan kalau salah oleh pemimpin. Maka rakyat itu punya kewajiban juga untuk mengingatkan pemimpin dalam negara kita sesuai dengan napa niku konstitusi Bapak Ibu. Sing oleh napa? Ini kan Pak nggih, mohon maaf Bapak Ibu. Memang yang namanya demokrasi, Pak, itu kan memang pencetusnya bukan orang Islam, gitu. Memang itu bukan ajaran Islam demokrasi. Tapi ketika demokrasi itu sudah menjadi hasil dari rapat dan perjanjian yang dibuat oleh founding father kita dulu, pendiri bangsa Bapak Ibu, maka otomatis kita sebagai penduduk negara ini mau tidak mau harus menerima dengan beberapa hal yang dalam tanda kutip selagi tidak begitu bertentangan dengan syariat Bapak Ibu. Selagi tidak begitu bertentangan dengan syariat. Walaupun ada beberapa hal yang perlu untuk kita perjuangkan Pak. Seperti contohnya suara orang gila itu ya jadi lebok nih. Wong edan kon milih dihitung satu suara. Lah podok nih kali Pak Karmin sing biasanya ngaos bakul sapi merono mrene Bapak Ibu. Lah podok nih kali satu suaranya orang gila kan gitu Pak nih. Kan sama. Pak Karmin memilih fulan sing wong edan dikei duit nyobloso sing iki. Tapi suaranya dipadak nih. Yang profesor kalih sing kalih sing wong edan ya dipodok nih. Gitu betul. Dan itu kan yang termasuk yang kita perjuangkan juga, Pak. Piye carane gen ojo podo, mosok dipodok nih. Ngoten. Tapi piye-piye ku yo warga negara. Edan lho warga negara Bapak Ibu. Masyaallah nggih. Terus kita perjuangkan ojo curang. Itu kita perjuangkan Bapak Ibu. Bukan berarti kita setuju, ngoten lho. Seperti contohnya hadirin dirahmati Allah. Bertentangan dengan syariat. Kalau misalkan ini kan ada wacana Pak nggih. Ada wacana konon walaupun lagi selenting-selenting Pak. Money politik itu mau dilegalkan Pak. Money politik. Yang boleh isi usum Pak money politik. Kasih usum. Ini kosong dari usum. Kita paling. Nih, money politik itu mau dilegalkan Pak. Mau dilegalkan, mau diusulkan Bapak Ibu. Nah ini kan dalam kacamata syariat ini kan money politik itu buatan ansam, gitu betul. Kemarin di bulan 10 tanggal 15 hari Kamis atau hari apa nih? Konferensi pers PP Muhammadiyah berkaitan dengan money politik itu adalah haram, riswah
Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Warois dan tim sese. Rois itu kan yang jadi perantara. Sing adem-adem, jadi sing nyiapne duit, sing mampu duit, karo sing adem-adem Bapak Ibu kabeh kena laknat. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan finnar, langsung diancam neraka. Dan itu hadirin dirahmati Allah begitu. Dan mohon maaf Bapak Ibu nggih. Memang ada ketidakcocokan dari fatwa tarjihnya seperti itu dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita di PKS, karena kan memilih itu uang untuk memperjuangkan kebenaran, kan begitu nggih? Enggak gantung, betul gantung. Dan Bapak Ibu perlu kita sadari bahwasanya walaupun ulama itu membolehkan menyuap untuk mendapatkan hak kita, betul Pak nggih? Mendapatkan hak kita. Jenis hak Pak nggih, jenis hak. Tapi Bapak Ibu pripun lho slogane membeli kebenaran tapi jegal koncone dhewe padha wae. Nggih. Namanya mboten napa niku perjuangkan kebenaran. Saya misalkan nggih, saya punya tanah Pak. Tanah saya dicurangi, didolimi oleh Pak Fulan, si A misalkan. Terus itu tanah saya Pak, tanah saya. Saya perkarakan dihukum di pengadilan. Nah, Pak Hakim ternyata disogok oleh si A. Saya ditawari, Mas, sampean nek pengen itu tanahmu kuwi, yo sampean yo kudu nyogok. Lek iso kuwi rada dhuwur titik ngono. Lah kula hitung-hitung, lemahku iki 1 M kon nyogok 100 juta. Yo sik mbati lah. Wis ndak apa-apa. Akhirnya saya nyogok 100 juta, Pak. Tindakan saya nyogok untuk mendapatkan hak saya dalam hukum fikih ulama sepakat boleh. Sepakat boleh. Karena mohon maaf kebetulan makalah saya itu berkaitan dengan pekerjaan yang didapat dengan cara menyuap. Ya, tentang suap-suap nih Pak. Dalam hukum fikih ulama tidak ada yang ngomong tidak boleh. Boleh, tapi anjurane lek iso ya rasa. Tapi ya piye sae ngoten Pak nggih. Wis 100 juta kehilangan gak apa-apa. Saya menyogoknya itu boleh, tapi hakim nongkosogan saya Pak, itu haram Bapak Ibu. Betul Pak? Jadi misalkan Bapak Ibu Pak, aku lek gak, katakanlah Bapak Ibu, kita lihat kacamata dari saudara-saudara kita yang membolehkan lek nyalon kiki oleh dom-dom duit Bapak Ibu. Niku Pak nggih, dom-dom duit. Kenapa? Lek gak ngono kuwi yo ora dipilih begini begitu dan lain sebagainya. Ini untuk memperjuangkan kebenaran. Bapak Ibu dirahmati Allah. Katakanlah itu boleh Pak. Nyebar duit boleh. Tapi jenengan sing nampa niku panggah gak oleh. Mboten angsal Pak. Lah, waduh, iki rezeki anak soleh malah gak sido. Memang seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi kalaupun boleh yang memberi itu diperbolehkan katakanlah, yang menerima itu enggak boleh Pak, enggak boleh. Itu namanya disuap Bapak Ibu. Dan apalagi hadirin dirahmati Allah, terus yang perantaranya pripun? Perantaranya nggih mboten angsal. Sampai arep adem duit dum-dum dhewe kono. Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak begitu ki yo abot Pak. Jadi memang Masya Allah, kita hidup di zaman seperti ini, di negara yang wis kadung ngeten iki Bapak Ibu, wis piye maneh? Nggih Pak. Ya, setidaknya sebisa mungkin kita hindari hal-hal yang seperti itu. Iki mau katakan kok sampai mriku Pak? Bahas apa Pak kok digi mriku Bapak Ibu? Hah? Bahas apa niku? Ujian sabillah. Lewat tekan kono. Oke, jihad yang paling afdal nggih. Jihad paling afdal itu adalah mengingatkan pemimpin. Nggih. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kewajiban kita Pak untuk mengingatkan pemimpin. Misalkan katakanlah saudara kita kan pernah napa niku kalau Muhammadiyah biasa nggih. Turun ke jalan untuk demo. Dulu pernah Palestina itu begini begitu dan sebagainya.
Demo itu bukan memberontak, Pak. Sing kono kan buak-buak turun ke jalan memberontak, mboten. Itu dilindungi konstitusi, wong diolehi kok Bapak Ibu. Ngoten nggih. Kan diperbolehkan kok oleh demo ki piye lucu. Nggih. Lo kalau kecuali kalau undang-undang negara ora oleh demo, ngoten Pak nggih. Itu kan sudah beda. Lagi oleh demo jenenge demokrasi lan demo ki piye? Oke. Nggih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, yaitu bukan kok menentang, bukan kok Masya Allah. Sampai akhirnya ada ungkapan-ungkapan polisi sing gebuki kuwi halal, gebuki wong-wong demo-demo ngono kuwi. Kalau bentrok polisi mati masuk surga, pendemonya mlebu neraka. Lah, Masya Allah. Ngeri tenan Bapak Ibu. Niki sampai neraka surga ditentokne barang. Ini hadirin nggih. Lah itu kan boleh seperti yang dulu kami sampaikan juga Bapak Ibu nggih. Masalah penetapan satu Ramadan dengan cara ru'yah kali dengan cara hisab. Lo hisab itu nggih. Pemerintah memakai hilal. Muhammadiyah kok pakai hisab kenapa? Nah kan diolehi kalau pemerintah. Yang pakai hisab silakan. Kan ngoten, Pak. Lo jenenge Bapak Ibu masa kita pakai hisab gak taat sampai pemimpin. Lah wong diolehi kok pripun? Nggih. Saya sebagai kepala rumah tangga, sampai lek ameh dolan ning kono, mlaku lewat sebelah sisih kidul. Sisih kidul Wah, sisih kidul niku rada tebih, Pak. Kula tak sisih lor mawon, pripun? Ya wis gak apa-apa. Tapi lek aku lewat sing kidul. Lah kok si anak dia dikatakan gak taat ambek wong tuwa. Ya taat Bapak Ibu. Kan dapat izin. Gini boten. Jadi hadirin dirahmati Allah, wis kayak gini tuh lho, Pak. Wonten niku yo jan iki kurang ngaji Bapak Ibu. Bengok ngaji ternyata kalau yo kurang ngaji. Nggih, kita lanjutkan. Kita kembali lagi Bapak Ibu jihad nggih. Jadi keutamaan dari jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapapun dari hambaku keluar untuk berjihad sida perang napa mboten. Pokoknya metu tok Bapak Ibu, medal tok, sios perang napa mboten. Sama saja, syaratnya itu hanya ibtigha amardhati. Syaratnya itu niatannya harus karena mencari ridhonya Allah. Bukan supaya dianggap orang semangat, dianggap orang pahlawan, bukan supaya dianggap pendekar, bukan supaya membela kesukuan, fanatisme dan lain sebagainya, bukan Bapak Ibu. Tapi kenapa? Tapi untuk mencari ridhonya Allah. Siapapun yang berperang mencari ridhonya Allah, maka Allah jamin dua hal. Allah jamin dua hal, Pak. Satu, pulang. Dua, tidak pulang. Tapi lek pulang insya Allah dapat pahala dan dapat ghanimah. Ini lek menang, Pak. Lek boten menang pahala. Pulang mesti nggawa pahala akeh. Banyak. Bapak Ibu dirahmati Allah nggih. Nabi itu beliau bersabda begini, Pak. Masalul mujahid fi sabilillah biman la yujahid kama salis shaimil qaim. Permisalan orang yang berjihad fisabilillah itu seperti orang yang berpuasa dan sholat malam sepanjang hari. Jadi Pak, saiki jihad kok enek, lho enten Pak. Putrane jenengan dados tentara misalkan. Dikirim teng perbatasan. Itu Bapak Ibu dalam di satu sisi tugas negara harus diniati jihad fisabilillah, Pak. Lek gur diniati golek upah Bapak Ibu, cari gaji, Pak. Rugi, Pak. Rugi. Pulang Bapak Ibu ora sumbut ambek toh nyawane. Mengko lek boten wangsul yo ora itu apa-apa. Gitu mboten? Maka niki wonten, Pak, putrane yang putra jenengan yang jadi tentara ada. Enten napa mboten? Mboten. Napa jenengan? Kalau putra panjenengan, sederek panjenengan enten sing dari tentara, sampaikan Bapak Ibu. Apalagi mereka-mereka yang dikirim di perbatasan, dikirim untuk perdamaian Bapak Ibu, itu sampaikan Pak. Sampean harus punya niatan lillahi ta'ala. Wis.
Lek gak ngono rugi. Engko lek sikilmu buntung sampean gak itu apa-apa. Tapi nek sampean niatane ikhlas, buntung sikile pun Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dan Allah akan menjamin Bapak Ibu dirahmati Allah pahala yang terbaik. Nek sampean mati engko gajimu sing ngepek bojomu, anakmu, sampean gak itu apa-apa. Gur sora ning kono ora itu apa-apa. Tapi lek sampean lillahi taala mati langsung mlebu surga. Ayo Bapak Ibu, penting niku Pak nggih. Niatan itu penting. Karena enggak semua orang yang jihad bela Islam pun Pak nyelok Nabi Bapak Ibu di barisannya Nabi mlebu surga enggak semuanya Pak, enggak semuanya. Kan ada nggih yang masuk neraka. Gini betul. Sudah pernah sering kami sampaikan. Nah ini kenapa? Karena enggak mardhatillah Bapak Ibu. Terus kalau sudah mardhatillah maka dijamin oleh Allah berangkat Bapak Ibu, begitu berangkat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia pulang Pak dan pulang mendapatkan pahala serta ghanimah. Wa in qabattuhu, dan kalau aku mengambilnya, mewafatkannya, maka dijamin diampuni dosanya, diberikan rahmat dan dimasukkan ke dalam surga kecuali lek duwe hutang Bapak Ibu. Gitu? Kecuali kalau orang punya hutang Pak. Jadi orang mati syahid Bapak Ibu itu tertunda untuk jadi burung hijau di surga kata Nabi hanya karena hutangnya Pak. Lah sing napa niku sing repot niku Bapak Ibu, ada orang wis tenanan oleh jihad mati syahid Pak. Orang sing mlebu surga. Perkara napa? Utang 2000 ning bak letek Bapak Ibu. Li kan repot Pak nggih. Gur urusan 2000 rupiah Bapak Ibu ning bak letek malah mboten sing mlebu surga iki prayo. Ora diguyur ambek malaikat Pak. Rasido kan? Ora sido. Nyapo 2000 ning di kayu jem kayak bak letek. La ilaha illallah. Jadi hati-hati Pak dengan hutang. Islam membolehkan hutang, boleh. Bahkan Nabi beliau meninggal baju besi beliau masih tergadai. Tapi kita lihat Pak G, anak turun kita, ahli waris kita itu ngertos kalau buatan hutang jenengan. Ibu-ibu, Bu, jenengan utang ning bak letek niku sanjang tole napa mboten? Bu, mboten ate utang. Bak letek kurang 500 yu, sesuai ya. Yo. Ini kan yo utang. Nggih. Mboten ate. Alhamdulillah lek mboten ate. Berarti sing kono-kono kae sing tahu. Sing lek mriki mboten ate. Nggih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu berapa keutamaan fisabilillah Pak. Terus kemudian ada keutamaan lagi Bapak Ibu nggih, ada keutamaan lagi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Berjaga-jaga saja Pak. Jaga malam dalam jihad fisabilillah Bapak Ibu. Rasul mengatakan ribatu yaumin fisabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Berjaga-jaga dalam satu malam saja fisabilillah Pak, lebih baik dari dunia seisinya. Ghubarun fisabilillah, debu yang menempel di jalan Allah itu Bapak Ibu ketika berperang itu hadirin dirahmati Allah, itu akan melindungi seorang mujahid dari api neraka. Mata yang digunakan untuk berjaga itu Pak, kata Rasulullah, satu di antara dua mata yang diharamkan untuk melihat api neraka. Banyak Pak keutamaan berjihad fisabilillah Bapak Ibu. Baik, ada satu hadis yang niku saya rasa hampir mirip dengan hadis ini. Dan mungkin karena kula panjenengan iki ra iso tindak jihad, gitu Pak. Wonten sing rencana pundi teng Palestina. Gantosi sinten nika? Sinten yang habis dibunuh itu pemimpinnya? Hah? Bukan Ismail Haniyah, satunya yang baru saja nih. Sinten niku? Duka. Wis ra apal lisan. Niki Bapak Ibu nggih, mboten enten nggih sing badhe tindak teng Palestina ngono. Mboten nggih. Teng mriki mawon Pak nggih. Nah ini Pak, ada satu jaminan lagi dari Allah Pak. Kalau tadi jaminan untuk yang berjihad, ini jaminan lagi Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk ini Pak. Rajulun nggih. Ada salasun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang
yang semuanya dijamin oleh Allah. Yang satu yang berjihad tadi. Yang kedua Bapak Ibu, niki, wa rajulun raha ilal masjidi. Seseorang berangkat ke masjid untuk makmurkan masjid. Apakah itu ikut kegiatan sosial, ngaji, sholat, Bapak Ibu? Berangkat untuk makmurkan masjid. Bukan untuk, no Pak, neng omah jedengku kebak, wes aku tak gua neng masjid teh. Nah, Bapak Ibu kayak ibu apa jenengan napa niku badhe teng wingking tidak di rumah betul apa tidak apa-apa. Tapi itu tidak masuk Pak. Yang masuk hanya untuk memakmurkan masjid saja. Apa kata Rasulullah SAW? Allah menjamin, fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu. Allah menjamin dengan janji yang bakal ditunaikan oleh Allah. Apa itu? Fa yudkhilul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin aw ghanimah. Begitu jenengan berangkat ke sini, Pak. Berangkat ke sini, jenengan dijaminannya Allah, Pak. Kalau dipulangkan oleh Allah, jenengan dapatkan banyak pahala plus ada tambahan-tambahannya, plus. Napa contohnya? Snack, toyo, teman yang baik, dan lain sebagainya. Itu nilai plus-plusnya saja. Bingung dengan masalahnya di masjid, isok ketemu, ternyata dipancing-pancing keluar, ada orang yang mau membantu, misalkan. Ghanimahnya itu Bapak Ibu. Plus pahalanya. Pahalanya apa? Kata Pak. Aman goda ila masjidin liyu'allima khairan aw yata'allama khairan. Sapa sing budal ning masjid untuk mengajarkan kebaikan atau belajar satu kebaikan, maka falahu ajru hajjin wa umrah. Dia dapat pahala haji dan umrah. Berangkat ke masjid untuk ngaji, Bapak Ibu. Pulang-pulang jenengan dapat pahala haji umrah. Hadisnya hadis yang sahih. Terus kemudian Rasul juga mengatakan, Bapak Ibu, man ghada ila masjidin faqad hayya Allahu lahu ma'idatan fil jannah. Siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat, untuk makmurkan masjid, maka Allah siapkan satu hidangan di surga. Mungkin Bapak Ibu jenengan berangkat ke sini hidangannya niki Pak, tapi lodo surga wis ngentosi teng mriku Bapak Ibu. Dan niki nabi napa niki Pak? Niki napa niki Pak? Hah? Cireng. Nggih. Nah, ini sing napa niku tipe surga wis ngentosi teng mriku Bapak Ibu. Begitu jenengan berangkat ke sini Pak, langsung disiapkan Bapak Ibu. Wis aku sini apa ya? Iwak laut bakar sudah disiapkan di sana. Jenengan bareng dugi niku Pak, itu hidangan sudah disiapkan. Bapak Ibu rahmatullah, napa mboten bejo Pak. Tapi kalau ndak pulang Bapak Ibu, mboten mampir dari rondo, mboten. Ndak pulang itu maksudnya meninggal di perjalanan. Apa kata Rasulullah SAW? Adkhalahul jannah, Allah langsung masukkan dia ke surga. Ini berangkat ke masjid Pak nggih. Budal napa niku pulang napa mboten pulang, pulang selamat napa mboten selamat, semuanya penuh dengan kebaikan. Dan tentu kita menginginkan yo pulang pergi dalam kondisi selamat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan Bapak Ibu, kita tidak bisa apa-apa. Dan hadirin dirahmati Allah, sekali lagi sering kami sampaikan, husnul khotimah itu bukan hanya urusan pas mati melek napa merem. Madhep dhuwur apa madhep ngisor atau madhep ngarep, betul itu. Dikatakan husnul khotimah itu Pak karena akhir dari kehidupan kita, amal soleh kita, amalan kita sebelum meninggal itu baik. Ciri-cirinya itu gampang Pak, ciri-cirinya gampang. Jenengan titeni mawon, jenengan titeni. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan." Kalau Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, maksudnya husnul khotimah, arsalallahu ilaihi malakan qayyadahu. Allah akan mengutus malaikat kepadanya yang akan menemaninya terus-menerus sanatan qabla mauti, aman qabla mauti, setahun sebelum meninggal. Jadi kalau ada orang Pak meninggal, jenengan lihat setahun sebelumnya pripun. Kalau baik Bapak Ibu husnul khotimah, Allah kirimkan malaikat. Ngapain malaikat? Yusaddiduhu wa yuwaffiquhu li amalin shalihin qabla mauti.
Malaikat ini Pak akan menghalang-halanginya, meluruskannya, mau maksiat Bapak Ibu ditahan. Cok, dan penahanannya itu lebih keras Pak. Terus ora tenan. Lek kadung Bapak Ibu nggih, kecemplung Pak. Begitu maksiat, maka akan ada dorongan dari malaikat ini untuk segera bertobat. Malah sering nangis, sering terenyuh melihat dosa, melakukan dosa, loro hati tenanan. Terus bukan hanya itu, yuwafiqhu li amalin sholih, dia akan dimudahkan untuk beramal soleh. Wong iku Pak almarhum fulani ratau ngaji sak urip. Jarang. Tapi kok sak durunge sedo iki kok mungkin ya enek setahun. Iki melok rutinan. Ning masjid jarang. Walah mbuh ning kono, ning Tegalan lah, ning pasar lah, ning nomor gaweane kono lah, ning kene lah wis mbuh. Tapi kok setahun sebelum meninggal iki seru banget ning masjid. Sebelum-sebelumnya oleh ketemu walah wis gur koyo napa niku kayu keli ngono, kayu kentir. Kalah kali pitik Pak, ketemu sik petak. Niki belas koyo kayu kentir. Wala salam wala kalam, ora enek salam yo ora enek omong-omongan. Kang ngono yo sudah enek. Tapi begitu sebelum meninggal bagus orangnya. Sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran, kalau ada orang Allah inginkan su'ul khotimah Pak, arsala ilaihi syaitanan qayyadahu, Allah akan kirimkan setan Bapak Ibu yang akan yufattinuhu wa yudilluhu, akan memfitnahnya dan akan menjerumuskannya dalam kesesatan. Ini Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan, keimanan kita sekarang itu Bapak Ibu lek dibandingkan dengan keimanan sebelum kematian, ini koyok rapati penting Pak. Maka jangan sampai waleh Bapak Ibu. Ampun sampai waleh Pak. Pas waleh terus kedaden kan repot kita. Gini wadah. Naudzubillah min syaridan. Lek waleh balik. Aku cegah sholat di masjid. Balik malih Bapak Ibu. Aku cegah ngaji. Balik malih Pak. Sekali dua kali Bapak Ibu cegah mboten napa-napa. Besok balik lagi. Oh, saya tidak bisa datang hari ini, datang besok bisa. Alhamdulillah, itu namanya masih istiqomah. Mungkin tidak bisa datang ahad kedua, ahad keempat bisa datang. Betul apa Ibu? Saya bisanya rutin ahad keempat. Betul apa? Istiqomah itu namanya. Aku tidak bisa datang, aku raiso ngaji bendino. Saya begini. Nah, itu namanya istiqomah Pak. Tapi aku gak iso aku ngaji, wis ora usah ngaji, ora usah maca Quran males aku, biasanya maca Quran terus wis aku tak seminggu iki leren. Ya seminggu leren kembablas Bapak Ibu, repot. Oke. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, silahkan kula panjenengan titeni Bapak Ibu, orang-orang yang meninggal kok setahun sebelumnya niku apik berarti husnul khotimah. Jenengan ora usah sedih. Wah, suami saya begini. Ra iso kok ucapan terakhirnya bukan la ilaha illallah. Lah napa? Subhanallah. Betul apa Pak? Itu husnul khotimah. Mungkin dia tidak mengucapkan Pak, tapi lirih kita tidak dengar Bapak Ibu. Tidak dengar kita. Tapi sebelum kematian dia itu orang baik Pak. Berarti husnul khotimah. Orang perlu sedih, sing disedihi kuwi kudune awake dhewe. Orang itu sudah lulus, kita belum lulus. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan barangkali Ibu-ibu? Enten pertanyaan nopo boten Ibu-ibu? Barangkali ditulis. Bapak-bapak, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Wah, dibuka pertanyaan malah akeh itu sing tekon. Nggih, ndi? Buat niki. Pinten? Nameng kalih niki. 2 lembar. 2 lembar berapa pertanyaan niki? Oke. Saya bacakan. 4 pertanyaan, Pak. Asline ibu-ibu niki unek-uneke nggih kathah. Kok yo ora metu ket wingi-wingi to. Nggih. 1.
seseorang yang mandi hadas besar dan telah melakukan niat, kemudian wudhu, kemudian menggayungkan air ke tubuh, tetapi belum merata airnya, keburu kentut. Bagaimana solusinya? Lanjut. Lanjut, Bapak Ibu. Itu nih kok. Mandi hadas besar, sudah niat, kemudian wudhu, terus mengguyurkan air, belum rata kentut. Lanjut. Sudah, setelah jenengan wudhu, jenengan kentut betul apa-apa. Saat jenengan wudhu, kentut betul apa-apa ya. Kan air belum terguyur nih, memang nih. Ya, ini mungkin kalau dalam fikih Syafi'i itu memang hal-hal apa niku? Dalam fikih Syafi'i itu memang hal-hal yang seperti kentut, terus kemudian di perkara-perkara yang membatalkan itu memang harusnya keluar setelah semuanya rata kita guyur, ngoten nggih. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jenengan mau kentut, jenengan mau pipis, memang seharusnya dituntaskan dulu. Kalau dari tata caranya dituntaskan sebelum sebelum berwudu. Kalau ternyata setelah berwudu keluar betul apa-apa, tidak mengapa. Waktu wudu kok kentut betul apa-apa. Karena kan wudu itu kan bisa jadi dua kali. Bukan dua kali, dua tempat. Mau di pertama atau di terakhir. Kalau wudu yang pertama jenengan batal, sudah tidak apa-apa. Nanti terakhir jenengan wudu. Jadi tidak harus menahan kentut sebelum seluruh tubuh terkena air, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang selalu berhutang untuk melalui WA atau telepon, tapi sering mengingkari kesanggupan pengembaliannya. Untuk menghindari hal tersebut, nomor HP-nya saya blokir. Apakah memblokir nomor HP dengan tujuan menghindari dosa dan fitnah masuk qat'ur rahim? Niki namanya qat'ur rahim itu kalau orang itu punya hubungan dengan panjenengan, hubungan rahim. Bukan qat'ur rahim. Terus yang kedua, niki kategorinya orang fasik. Senengane utang, ora gelem nyaur. Boleh panjenengan menghindari orang ini atau memberikan efek jerak dengan disebarkan diutangi wong kuwi aja gelem. Kuwi utang kok ora gelem nyaur. Ini kan ngerasani loh, gitu betul. Tapi itu ngerasani yang baik, ngerasani yang diperbolehkan, betul. Untuk menghindari fitnah yang jauh lebih besar. Perlu dijotai. Apa dijotai ini? Dijotai ini itu didoi. Apa? Orang dijak omong, ngerti niku lho. Dihijer Bapak Ibu. Boleh. Tidak apa-apa. Kalau memang hal itu ada kemungkinan orang itu bisa bertaubat. Kalau misalkan wis jenengan blokir, orang jenengan hubungi, orang jenengan jak omong, sebulan 2 bulan kok panggah orang balik nih, pun jenengan selesaikan pemblokirannya, jenengan selesaikan jota ini kuwau, wis seperti biasa lagi. Ngoten. Jadi boleh. Ngoten nggih? Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bila mana seorang sakit parah, lemah, sudah tak berdaya apa-apa, lalu dia ingin menjalankan sholat, kuatnya cuma bertayamum, sedangkan dia pakai pempes yang ada air kencingnya, kadang juga ada kotorannya, apakah sah sholatnya? Sementara yang merawatnya tidak tahu kalau pempesnya ada kotorannya. Nah ini bagi yang merawat harus perhatikan, harus memperhatikan kalau misalnya pakai pempes harus diperhatikan ada kencingnya atau tidak. Sesakit apapun yang namanya bersihkan dari suci itu dari kotoran itu satu hal yang wajib. Sholat tidak sah kalau tidak bersih. Itu Jadi tetap jenengan tingali rien terus ya kadang kan tidak mau melihat
sengaja tidak mau melihat, cekeh aku dadak nyawi barang, ngoten nggih. Nah itu memang harus kita hilangkan, hal-hal yang seperti itu harus dihilangkan. Jadi membersihkan kotoran bagaimanapun napa niku sesuatu hal yang wajib, kecuali kalau kondisi sakitnya itu memang tidak memungkinkan untuk bersihkan kotoran. Itu guys, tidak memungkinkan. Misalkan habis operasi terus tidak boleh bergerak, maaf bukan, habis operasi terus BAB dan kencing disalurkan dari perut misalkan, betul nggih? Atau dari kateter misalkan bar napa niku operasi kandung kemih kan jarene Pak, jarene kula nggih dereng ngertos kuwi, mohon maaf dicoblos Pak, serumut kalih napa niku selang dawa wonten ngilu-ngilu ya loro-loro ngilu wonten jarene, nanti pipisnya keluar dari situ, keluar terus. Ini kan tidak memungkinkan untuk istinja, ini apa? Maka dia tidak perlu istinja. Terus pripun? bisa wudu, lek buatan saged tayamum buatan napa-napa, tidak mengapa. Cuman jangan memudah-mudahkan, dididik tayamum, panas titik tayamum, tidak boleh. Berdidih tayamum, ya tidak boleh. Itu kan? Itu. Ini saya belum tergambar ini sakit parah ini koyo ngopo jadi. Tidak berdaya apa-apa. Buatan sakit ini kalau tidak bisa keluar apa niku? Tidur saja. Tangan tidak bisa digerakkan gitu kan. Kalau seperti itu ya nanti gugur kewajiban untuk berwudu. Tapi kalau bisa diwudoni ya diwudoni. Nek boten saged mek tayamum tok. Nggih. Jadi kewajiban wudu itu menjadi satu hal yang mutlak. Tayamum hanya solusi kalau tidak mampu untuk berwudu, apakah itu karena tidak ada air atau dia memang tidak mampu, betul-betul tidak mampu. Bisa diwudoni. Kemudian yang terakhir dalam surat Taubah kan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bila mana kita mau ceramah, lalu dalilnya mengambil surat Taubah, apa langsung baca ayatnya atau tidak usah? Nggih. Bacaan Bismillah dalam surat Taubah, yang pertama, ulama sepakat hanya di awal saja. Yang kedua, ulama berbeda pendapat, apakah kalau kita membaca di pertengahan boleh membaca Bismillah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, jumhur ulama mengatakan boleh. Jadi pripun, tetap jenengan kalau membaca Bismillah silahkan baca Bismillah. Buatan nggih, buatan nopo-nopo. Tawud bukan hanya dalam surat Taubat saja. Dalam ayat yang lain, potongan-potongan ayat tanpa Bismillah nggih boten nopo-nopo, hanya tawud saja. Itu kan? Baik, mungkin ada yang tanyakan lagi? Bapak-bapak? Nggih, monggo. Tentang? Nggih. 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 Melunasinya tidak bisa, kecuali jenengan harus ketemu dia dan melunasi. Tapi ada upaya yang bisa panjenengan upayakan untuk ibaratnya menembel lubang itu. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah atas nama si fulan. Dalilnya apa? Dalilnya itu sebenarnya ngerasani. Jadi kafarohnya orang ngerasani itu adalah dengan memintakan ampun untuk orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ibnu Umar itu Nabi itu pernah bersabda, kafaroh dari memukul budak adalah memerdekakannya. Dari dua hadis itu diambillah garis tengah maqasidus syariah oleh para ulama, dan maqasidnya itu kemudian dijadikan asas analogi dan kias, bahwasanya kezaliman kepada orang lain itu harus disiapkan amal soleh untuk menutupnya. Saya ngerasain jenengan, terus jenengan benjing kok boten dugi, benjing meleh boten dugi maleh, pas dugi kula boten ngertos, saya tidak bisa sampai tidak ketemu untuk menapa niku, tidak bisa ketemu jenengan dan tidak bisa meminta maaf. Maka ini kan mesti besok nggih, jenengan boten terima kan mesti besok pahala saya jenengan pundhut. Maka saya perlu menyiapkan pahala yang akan panjenengan ambil itu. Gitu. Dengan apa? Memintakan ampun untuk panjenengan, atau saya bersedekah atas nama panjenengan gitu. Jadi itu sebagai bentuk niku wau nembel bolongan. Ngoten. Bisa seperti itu. Terus besok hitungnya pripun wis duka benjing. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya. Gitu nggih? Ya. Ada lagi Bapak-bapak? Betul kan saya ditangkap. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berdoa doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.